Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alpina Siti Nursyadiah, Helen Ananda, Nurwulan, dan Tiara Lisnawati, akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan nasional Pancasila. Filsafat Pendidikan Nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka implikasinya Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Dan karena Pancasila juga adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Konsep filsafat umum. Yang pertama, metafisika. Hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan atau makhluk Tuhan Yang Maha Esa, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralis, tetapi bersifat integral. Artinya, bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila juga menganut beberapa asas. Yang pertama yaitu asas ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mendapat panggilan tugas darinya, dan harus mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan. Ini termasuk ke dalam aspek religius. Yang kedua, asas monodualisme, yaitu manusia adalah kesatuan badani rohani. Ia adalah individual, tetapi sekaligus insan sosial. 3. Asas monopluralisme, artinya meyakini keragaman manusia, baik suku bangsa, budaya, dan sebagainya, tetapi adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, asas nasionalisme, yaitu dalam eksistensinya, manusia terikat oleh ruang dan waktu. Sebab itu, ia mempunyai relasi dengan daerah, zaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa. Kelima, asas internasionalisme, yaitu manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain, baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lainnya. Keenam, asas demokrasi. Artinya, dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara. Dan yang terakhir yaitu asas keadilan sosial. Artinya, dalam merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung tinggi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya. Yang kedua yaitu epistemologi, hak atau hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaan, berpikir, pengalaman, empiris, penghayatan, dan intuisi. Yang ketiga ada aksiologi atau hakikat nilai. Sumber pertama, segala nilai hakikat adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, juga adalah pribadi sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Selanjutnya ada implikasi terhadap pendidikan, akan dibacakan oleh Saudari Helen. 1. Tujuan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila menyarankan organisasi kurikulum yang bersifat moderat dan fleksibel. 3. Metode pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks praktek pendidikan. 4. Peranan pendidik dan peserta didik. Yang pertama, pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua,
pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Yang ketiga, bahwa sepanjang tidak berbahaya, pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir, hakikatnya, anak didik adalah bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri, selaras dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Kesimpulannya, filsafat pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengalaman dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.